Pernah nggak sih kalian ngerasa capek? Capek banget berdebat sama orang yang dari awal emang udah beda frekuensi. Yang kalau ngobrol tuh rasanya kayak ngobrol sama tembok, muter-muter di situ aja. Jujur aja, bikin video ini tuh sebenarnya lebih ke pengingat buat diri aku sendiri. Karena kadang gampang banget ya rasanya kita kepancing emosi. Tapi di sini aku juga pengen ngajak kalian yang lagi nonton buat ikutan mikir dan merenung bareng. Coba deh kita pikirin, gimana sih cara yang paling elegan dan yang paling penting bikin hati kita tetap tenang waktu kita dihadapkan sama orang yang gak sejalan sama kita. Dari apa yang aku pelajari belakangan ini, ada beberapa mindset yang mau aku terapin. Hal pertama yang lagi benar-benar aku latih adalah menerima kalau perbedaan itu mutlak adanya. Kita tuh sering banget jatuh ke kebiasaan yang sama. Pengen banget orang lain ngerti dan akhirnya setuju sama sudut pandang kita. Padahal nyatanya, kita kan gak punya remote control buat ngatur isi kepala orang lain. Memaksakan kehendak supaya orang sepemikiran sama kita itu jujur capek banget. Menguras energi. Jadi action plan aku sekarang adalah memutar fokusnya. Daripada aku habis-habisan berusaha ngubah orangnya, mending aku fokus mengatur reaksi aku sendiri. Biarkan mereka dengan pendapatnya, tugas aku cuma menjaga gimana cara aku merespon hal itu dengan kepala dingin. Terus, poin kedua yang gak kalah penting buat aku sekarang adalah memilih pertempuran kita dengan cerdas. Dulu, rasanya tiap ada orang yang opininya beda, kayaknya wajib banget didebat saat itu juga. Tapi sekarang, sebelum mulai berargumen, aku coba biasain nanya ke diri sendiri. Tunggu dulu. Emangnya semua perbedaan ini harus diselesaikan sekarang? Emangnya argumen ini sepadan sama kedamaian mental aku? Dan seringnya sih enggak. Jadi tindakan nyata yang bisa kita lakuin adalah belajar bilang, oke, kayaknya kita agree to disagree aja ya di hal ini. Udah, titik. Gak perlu diperpanjang. Masuk ke poin ketiga, ini yang menurutku sering jadi jebakan, yaitu mendengarkan untuk memahami, bukan sekedar untuk merespon. Seringkali, waktu dengerin orang yang beda pendapat, otak kita tuh diam-diam sibuk nyari celah. Kita dengerin kata-katanya cuma buat nyari amunisi untuk nyerang balik. Sekarang, coba deh kita benar-benar dengerin poin mereka. Meskipun dari awal kita ngerasa nggak setuju, turunin defensif kita. Kadang tuh mereka sebenarnya cuma pengen didengar aja, divalidasi perasaannya tanpa harus kita setujui opininya. Poin keempat, ini kuncinya biar gak gampang sakit hati. Menjaga jarak emosional. Jangan diambil hati. Saat seseorang gak setuju sama pendapat kita, itu bukan berarti mereka benci sama kita secara personal. Mereka sedang menolak ide kita, bukan menolak kita sebagai manusia. Tindakan nyatanya, tarik napas panjang. Kalau dirasa obrolan udah mulai panas dan emosi kepancing, lebih baik mundur dulu sebentar. Dan yang terakhir, poin kelima, selalu kembali ke lingkaran kendali kita. Di dunia ini, kita cuma pegang kendali penuh atas kata-kata dan tindakan kita sendiri. Kita gak bisa kontrol gimana kasarnya atau gimana ketusnya respon orang lain. Jadi target utamanya adalah pastikan kita tetap sopan. Pastikan kita tetap bisa menyampaikan pikiran dengan artikulatif dan terstruktur, terlepas dari gimana kacaunya respon mereka. Nilai diri kita dilihat dari cara kita merespon. Jadi intinya, menghadapi orang yang gak sejalan itu bukan soal siapa yang paling pintar atau siapa yang menang debat. Ini murni soal gimana kita bisa tetap waras, tetap tenang dan gak buang-buang energi buat hal yang sia-sia. Nah, kalau kalian sendiri gimana? Pasti punya coping mechanism atau cara andalan pas lagi ngadepin situasi kayak gini. Coba komen di bawah ya. Aku pengen banget baca dan belajar dari pengalaman kalian. Terima kasih udah nemenin aku reflecting hari ini. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya.